Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menginstal tutor LMS di website WordPress yang kita buat. Selamat menyaksikan. Dan seperti biasa, silakan teman-teman klik like dan subscribe, serta jangan lupa untuk share video ini. Bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, kami tunggu. Baik, pada video sebelumnya teman-teman sudah menginstal hosting dan domain, kemudian juga sudah menginstal WordPress-nya, dan juga sudah mengatur template-nya. Dan sekarang teman akan mengatur tutor LMS. Sebelum mengatur tutor LMS ini, teman harus memahami dulu istilah-istilah yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama, apa yang disebut sebagai course. Course ini adalah mengistilahi mata pelajaran. Misalnya akidah akhlak 10 atau 10 akidah akhlak boleh. Lalu yang kedua ada istilahnya topik. Topik ini adalah merepresentasikan bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, bab-bab ini merupakan bab dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah lesson. Nah, lesson ini adalah materi-materi atau poin-poin materi yang ada dalam sebuah bab. Nanti dalam lesson ini oleh teman-teman diisi dengan video, dengan gambar, dengan teks yang sudah pernah dibuat. Untuk contoh strukturnya berikut kami sampaikan. Nah, ini adalah contoh dari 10 akidah akhlak genap. Ini adalah contoh dari course, ya, istilahnya course. Kemudian nanti ada penjelasan mengenai about course, tentang khusus apa ini, kemudian tentang deskripsi. Contohnya adalah mata pelajaran ini berisi pelajaran akidah akhlak kelas 10 dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai topik. Nah, topik ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Nah, ini semua topik. Jadi ini topik-topik yang nanti akan teman-teman buat merepresentasikan bab. Jadi ini nanti topik-topik yang akan teman-teman buat yang merepresentasikan bab. Nah, di dalam topik ini ada lesson. Nah, lesson inilah yang kemudian nanti akan teman-teman susun. Dengan susunannya wajib mengacu pada contoh ini. Lesson pertama pendahuluan, lesson kedua pengantar, kemudian lesson 3 urgensi materi, lesson 4 definisi, lesson 5 dalil, lesson 6 jenis, ciri, karakteristik atau macam, lesson 7 contoh, lesson 8 cara-cara menghindari atau menerapkan, lesson 9 penutup, dan berikutnya adalah quiz exercise, ini soal, dan daily test juga ini soal. Jadi nanti kita akan buat soal. Soalnya nanti kita bisa juga menggunakan plugin ini, atau kemudian kita juga nanti mengirimkan membuat dulu di Google Form. Untuk pembuatan soal nanti pada materi video berikutnya. Nah, dari lesson 1 sampai lesson 9 ini teman-teman silahkan sejak sekarang menyiapkan videonya. Jadi ini nanti kita menyisipkan video di sini. Videonya oleh teman-teman disimpan dulu di YouTube, nanti linknya disimpan di sini. Dan ini nanti ketika peserta didik melihat itu akan terstruktur dari mulai awal hingga akhir. Nah, untuk menginstal plugin tutor LMS ini, silakan teman-teman masuk ke ruang WP Admin. Ini yang punya kami, punya teman-teman, silahkan disesuaikan. Dan inilah tampilan halaman WP Admin. Di sini ada menu-menu untuk mengedit website yang kita miliki yang berbasis WordPress. Dan untuk menginstal tutor LMS, kita cari menu plugin. Ada 3 submenu ini, install, add new, dan plugin editor. Kita pilih add new. Nah, ini adalah plugin-plugin yang bisa kita terapkan di website kita. Tapi jangan asal menerapkan karena nanti akan memberatkan website kita. Kita klik di sini di keywordnya, di search
plugin tutor LMS. Tunggu beberapa saat dan inilah plugin yang akan kita install. Lalu kita install di sini. Install now. Nah, kalau sudah terinstall nanti ada pilihannya berubah menjadi activate dan more detail. Nah, lalu kita pilih di sini activate. Nah, sehingga muncul menu pengaturan awal untuk penggunaan tutor LMS. Kita klik di sini Red Start. Di sini kita pilih individual saja, next. Kemudian ini di general settingnya kita pilih next aja. Di sini course per row-nya kita pilih 2 kolom aja, 2 baris. Kemudian di sini juga kita pilih next aja. Di sini kita juga pilih next. Pilih next dan create a new course di bawah bagian bawahnya. Nah, sehingga muncul menu baru di sini. Tutor LMS, ada menu course, kategori, style, student, Q&A, quiz, themes, add-on, setting, tools, dan get pro. Nah, patut disampaikan bahwa tutor LMS yang baru saja diinstal itu versi yang gratis. Untuk mendapatkan lisensi, teman-teman silahkan klik di sini. Tapi memang harganya agak sedikit lumayan. Tapi dengan menggunakan yang gratis pun sebenarnya sudah cukup. Nah, di sini pada bagian course kita pilih add new. Di sini add title ini kita pilih dengan mata pelajaran. Contohnya 10 akidah akhlak, maaf misalnya ya. Nah, di bagian ini kita isi dengan deskripsi mata pelajaran. Contohnya ini berisi mata pelajaran titik-titik dan berisi juga tujuan mata pelajaran. Kita ke bawah, maksimum studentnya kita pilih 0, kemudian difficulty limitnya all level aja. Kemudian di S-curve kita isi dengan panduan lengkap belajar ini. Teman-teman bila bebas silakan memilih. Dan untuk menambahkan topik, nah di sini teman-teman, topik itu ingat tadi topik itu adalah bab. Nah, di sini bab 1 iman kepada Allah. Misalkan ini diulas ringkasannya berisi pembelajaran online mengenai iman kepada Allah. Kita add topik, lalu kita tambah lagi add topik bab 2. Contohnya iman kepada malaikat. Kita isi summary-nya berisi pembelajaran iman kepada malaikat. Kita klik add topik. Untuk sementara 2 dulu, jadi sudah ada 2 bab. Ingat, bab ini merepresentasikan dari topik. Nah, bagaimana menambahkan lesson? Kita pilih di babnya. Nanti akan muncul di sini lesson. Nah, kita pilih di sini lesson 1. Pendahuluan. Nah, nanti di sini teman-teman menjelaskan menggunakan teks artikelnya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih video YouTube kalau sudah ada. Linknya di sini di save, di copy paste, linknya di sini copy paste. Kemudian kalau misalkan ada file berupa PPT, file Word atau apapun, di sini upload attachment. Lalu kalau sudah, update lesson. Nah, ini lesson yang pertama. Lesson yang kedua kita tambah lagi seperti cara yang tadi. Lesson 2. Misalnya pengantar materi, ini penjelasan teks.
lalu update lesson, lalu lesson 3 urgensi materi. Demikian teman-teman tentang bagaimana membuat sebuah kursus, buat sebuah pembelajaran online. Kemudian ini bab merepresentasikan dari topik, sementara topik-topik materi direpresentasikan oleh lesson ya. Nah teman-teman silahkan dibuat sampai sesuai dengan apa yang diminta. Ada 9 lesson dan 2 latihan soal ya, yang berupa latihan soal untuk latihan, dan yang berikutnya adalah untuk yang posisi ulangan. Kalau sudah, teman-teman jangan lupa untuk mengklik publish. Nah di sini ya. Jadi nanti klik publish, dan silahkan teman-teman di sini ada featured image. Teman-teman silahkan klik gambarnya, disiapkan dulu gambarnya. Misalnya ini contoh aja, ditunggu, kemudian di uploading, lalu set sini di bawah kanan. Nah udah selesai, baru kemudian publish. Nah udah jadi teman-teman, kita lihat di sini, klik kanan lalu dilihat hasilnya. Nah ini sudah jadi Saiful Akidah Lab ya. Ini tadi baru 3 lesson sama ini yang belum selesai. Nanti silakan sama teman-teman sesuai dengan ketentuan yang diminta. Ada 9 lesson dan 2 untuk soal ya. Demikian pembelajaran untuk saat ini, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Sulaiman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.